Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NPM 5021211 dengan dosen pemangku Bapak Andri Palem Menristek Pendidikan dengan mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD. Nah, kali ini saya akan membuat video pembelajaran yakni kelas 5 tema 9 subtema 2 semester 2. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, di sini Ibu Guru mau bertanya, pernahkah kalian memperhatikan di ruangan keluarga kalian? Biasanya kan ada meja, televisi, radio, dan lain sebagainya. Nah, alat elektronik yang pertama itu biasanya ada televisi. Televisi sebagai salah satu media elektronik. Televisi mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Televisi berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberi informasi. Televisi memberikan banyak informasi bagi pemirsa. Salah satu bentuk informasi yang ditayangkan di televisi adalah iklan. Dalam kehidupan sehari-hari, iklan telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada umumnya. Televisi mempunyai banyak keunggulan dalam menyampaikan iklan. Oleh karena itu, iklan melalui televisi lebih menarik dan mempunyai nilai pesan yang tinggi. Televisi sebagai media audiovisual menayangkan iklan yang dapat dilihat, didengar, dan ditunjang dengan teks, sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Nah, alat elektronik selanjutnya yaitu radio. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran atau menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri-ciri khas. Iklan di radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Suara yang diperdengarkan dapat berupa voice atau suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik atau perpaduan bunyi-bunyian yang teratur dengan ritme tertentu dan harmonis, dan efek suara atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Nah, pembelajaran selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran hidupnya. Keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh kenampakan alam dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, hasil dari kegiatan ekonomi masyarakat di setiap daerah pun berbeda-beda. Perbedaan produk hasil kegiatan ekonomi adalah potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Jenis-jenis usaha ekonomi. Nah, berdasarkan cara pengelolaannya, kegiatan usaha yang ada di masyarakat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu usaha perseorangan, yang kedua usaha kelompok. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi perseorangan. Kegiatan ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Usaha perseorangan contohnya bengkel kecil, pemangkas rambut, rumah makan, toko kelontong, dan pedagang, dan lain sebagainya. Perdagangan membeli barang produksi untuk dijual kembali ke konsumen. Perdagangan biasanya dilakukan di pasar, toko, dan kios secara grosir atau eceran. Kemudian contoh kegiatan jasa yang memberikan pelayanan ke konsumen untuk memperoleh imbalannya, contohnya jasa pangkas rambut.
Kelebihan dari usaha perseorangan adalah: pertama, pemilik dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri. Yang ketiga, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama ada modal dan kemampuan terbatas. Kedua, kreativitas usaha terbatas. Ketiga, risiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri. Selanjutnya ada kegiatan ekonomi kelompok. Kegiatan ekonomi kelompok yang dimiliki dan dikelola oleh 2 orang atau lebih. Ada pihak yang menanamkan saham dan pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada usaha kelompok. Contohnya ada firma, CP, PT, dan koperasi. Contoh yang pertama yaitu ada firma. Firma adalah usaha yang didirikan oleh 2 orang yang sudah saling mengenal sebelumnya. Contohnya firma hukum. Contoh yang kedua yaitu persatuan komanditer atau SIPI. Ada anggota aktif yaitu menjalankan usaha dan anggota pasif yaitu anggota yang menanamkan modal. Kemudian yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Dengan modal berasal dari penjualan saham. Keuntungan yang diperoleh pemilik tergantung banyaknya saham yang dimilikinya. Terakhir yaitu ada koperasi. Usaha kelompok yang dijalankan atas azas kekeluargaan modal berasal dari simpanan pokok anggota. Kelebihan dari usaha kelompok yaitu modal lebih banyak karena berasal dari beberapa orang. Selanjutnya, risiko dan kerugian usaha ditanggung bersama. Yang terakhir, ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Kekurangan dari usaha kelompok yaitu pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya. Terus, kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat antar pemilik modal. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi meliputi yang pertama ada kegiatan produksi. Produksi yang berjalan baik dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan bagi pemilik dan pekerja memilih produksi, dan pekerja pun memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, ada kegiatan distribusi. Kegiatan menyalurkan hasil produksi kepada konsumen. Pelaku kegiatan distribusi disebut distributor. Contoh, pedagang di pasar membantu masyarakat memperoleh kebutuhan bahan pangan tanpa mendatangi petani secara langsung. Yang terakhir ada kegiatan konsumsi. Kegiatan menggunakan atau memanfaatkan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumen memberikan sejumlah uang untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Kegiatan konsumsi mendorong masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehingga kesejahteraan dapat tercapai.